Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi ila siratil mustaqim. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah senantiasa mencurahkan segala rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita, meluruskan niat kita untuk sama-sama berhadir di masjid ini pada hari ke-25 bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan menjadi amal baik di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lidah yang senantiasa basah bersolawat kepada beliau menjadi bukti agar kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-25 pada bulan Ramadan. Maka dari itu, dalam beberapa hari ke depan, Ramadan akan meninggalkan kita. Ada yang senang karena dalam beberapa hari kita sudah memasuki bulan Syawal. Dan ada beberapa yang senang karena beberapa dari antara keluarga kita telah hadir berkumpul untuk bersatu ketika nanti di hari Idul Fitri. Ada yang senang karena beberapa dari antara kita telah mempersiapkan semua persiapan untuk menyambut Lebaran. Mempersiapkan pakaian, mempersiapkan makanan, mempersiapkan segala hal lain. Tapi di balik itu semua, ada yang bersedih ketika Ramadan tinggal hanya beberapa hari lagi. Ada yang bersedih ketika di saat beberapa keluarga telah berkumpul, dia bersedih karena tidak dapat berkumpul dengan keluarga yang lainnya. Ada yang bersedih di saat orang-orang mempersiapkan persiapan untuk Lebaran, dia belum mempersiapkan sama sekali persiapan tersebut. Untuk menyikapi hal tersebut, kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi, ada dua hal yang menjadi sayap bagi setiap kita ketika kita menghadapi cobaan di dunia ini. Apa dua sayap tersebut? Yaitu syukur dan sabar. Sayap syukur dan sabar akan terbang beriringan, akan berfungsi bersamaan. Ketika kita mendapatkan nikmat dunia, maka kita harus bersyukur. Tetapi ketika kita mendapat cobaan dunia, maka kita diharuskan untuk bersabar. Maka syukur dan sabar tidak boleh luput dari kita semua. Karena kita semua, siapapun itu, pasti dihadapkan dengan cobaan dunia, dihadapkan dengan nikmat dunia. Menurut Abu Dunya, ada 3 jenis atau 3 level atau 3 tingkatan kesabaran. Yang pertama adalah
as-sabru 'alal musibah, yaitu sabar ketika menghadapi musibah. Maka kata Abu Dunya ini adalah tingkat sabar yang pertama ini adalah tingkat sabar yang paling rendah. Kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan semua hal tentang kehidupan kita sehari-hari. Musibah yang menimpa kita bertubi-tubi. Ketika kita dituntut untuk bersabar, maka sabar ini adalah sabar level yang paling bawah, paling rendah. Kalau kita merasa kehilangan orang tua, kehilangan keluarga, itu terasa sungguh sangat berat, maka sabar yang kita lakukan masih berada pada level yang paling bawah. Lalu apa kata Abu Dunya? Untuk level sabar selanjutnya adalah as-sabru anil maksiyah atau al-habsu anil maharim, yaitu level yang kedua adalah sabar untuk menahan diri untuk tidak melakukan maksiat atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan puasa ini kita dilarang untuk makan dan minum di siang hari. Kita masih sanggup melakukan. Kita dilarang untuk menggibah, kita masih sanggup untuk tinggalkan. Kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Kita masih sanggup untuk tidak lakukan. Kenapa? Karena kita bersabar. Bersabar akan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri kita dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari perkara yang haram maupun perkara-perkara yang makruh yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Maka pada level ini kita telah naik kelas. Kita telah berada pada level kesabaran tingkat 2 atau level menengah. Lalu untuk level yang paling atas, ini adalah level yang paling sulit, yaitu adalah as-sabru 'alat ta'ah, yaitu bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan apa yang dilarang Allah itu gampang. Sabar terhadap musibah itu mungkin dirasa mudah. Tapi untuk konsisten, untuk istiqomah, tetap taat, lurus, berada pada koridor syariat, berada pada koridor apa yang ditentukan oleh Allah, sungguh-sungguh sangat berat. Untuk kita dapat konsisten, kita harus mengetahui apa sih tujuan kita diciptakan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita hanya dituntut sebagai hamba. Bukti penghambaan kita kepada Allah adalah menjalankan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Cukup. Tidak lain dan tidak bukan. Hanya itu saja. Untuk istiqomah dalam ketaatan, butuh hati yang kuat, butuh teman, butuh sahabat, butuh keluarga yang saling mengingatkan satu dengan yang lain. Maka dalam surat Al-As, "Watawasau bil haq, watawasau bis sabr." Saling menasihatilah dalam hal kebenaran. Saling menasihatilah dalam hal kesabaran. Karena untuk taat kepada Allah membutuhkan hati yang tulus, pikiran yang jernih, yang tanpa pamrih, untuk kita sama-sama bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Maka Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, tidak ada balasan bagi orang yang bersabar kecuali balasan yang tanpa batas. Kalau kita bersyukur, jelas di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah,
La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Tapi kalau bersabar, batasan balasan kesabaran yang diberikan oleh Allah ini unlimited, tanpa batas. Maka dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wassalah. Jadi Allah menekankan kepada orang-orang yang beriman, ketika kalian ingin meminta sesuatu padaku, meminta pertolongan, yang pertama kalian harus lakukan adalah sabar, kemudian sholat. Dua hal inilah yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi sebagai sayap kehidupan manusia, yaitu syukur dan sabar. Ketika kita mendapatkan nikmat dunia, kita diharuskan untuk bersyukur. Ketika kita dihadapkan pada cobaan dunia, kita diharuskan untuk bersabar. Memang tidak mudah untuk menjalankannya, tapi mudah-mudahan berbekal dengan pengetahuan ini, berbekal dengan apa yang kita dapatkan di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan istiqomah bagi kita semua, memberi kesabaran bagi kita semua, kesabaran untuk menghadapi cobaan dunia, kesabaran untuk tidak melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesabaran untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini Bapak Ibu ibarat salat 5 waktu. Sang bayi dilahirkan oleh ibunya ke muka bumi ini ibarat sholat isya menuju sholat subuh. Memiliki waktu yang panjang. Dari mulai bayi hingga usia remaja. Subuh ke zuhur juga waktu yang panjang. Mulai dari remaja hingga dewasa. Zuhur ke asar. Disinilah waktu-waktu dibilang panjang enggak, dibilang singkat pun juga tidak. Disinilah masa-masa usia manusia berada di usia 40-an. Zuhur ke asar. Asar ke maghrib, ini adalah usia memasuki usia senja. Waktunya singkat, tetapi tetap ada. Dan yang terakhir, usia lanjut usia atau usia kita di masa tua, maghrib menuju isya. Waktunya cuma singkat, hanya beberapa menit saja. Kalaulah hidup diibaratkan sholat 5 waktu, kalaulah usia tua kita diibaratkan sholat maghrib menuju sholat isya yang hanya memiliki sedikit waktu, maka berusahalah kita untuk memanfaatkan waktu tersebut. Berusahalah kita untuk memaksimalkan amal kita. Kalaulah di waktu yang singkat tersebut tidak dapat kita maksimalkan, lalu mau kapan lagi kita maksimalkan? Kalau kita perkara hal dunia gagal, kita masih bisa mencoba sekali lagi. Tapi kalau perkara akhirat kita gagal, kapan lagi kita bisa mengulanginya dan mencoba yang untuk kedua kali? Jamaah sidang sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini dapat memberi secercah pengetahuan agar senantiasa kita dapat istiqomah dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita keistiqomahan dalam melaksanakan hal tersebut. Apa yang kurang yang saya sampaikan, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Apa yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu datang dari saya sendiri. Hadza wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.